Anugerah Tuhan begitu berlimpah bagi kehidupan kita, dan Tuhan percayakan Anda dan saya bisa ada di tanggal 31 bulan Oktober ini, dan itu merupakan kabar baik. Kita senantiasa ada sampai hari ini, itu semata karena kemurahan dan semuanya karena kebaikan Tuhan. Nah, di hari Minggu ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk lebih diberkati lagi di dalam pembahasan kita selama 1 bulan mengenai getting ready atau bersiap-siap atau siap sedia. Karena saya percaya bahwa orang yang mempersiapkan diri, orang yang siap sedia, mereka lah yang dipercayakan Tuhan berkat yang luar biasa, dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Dan sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Untuk itu saya ajak saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah di hari ini. Kami percaya bahwa kabar baik senantiasa ada bersama dengan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka kami percaya barang siapa makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, maka kami percaya bahwa kami tinggal di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kami. Kami mengimani bahwa apa yang kami doa, apa yang kami katakan, serukan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja bagi kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ibadah ini, setiap mereka dilawat Tuhan. Bila ada yang sakit, sakit mereka disembuhkan. Mereka mengalami pemulihan. Tangan mereka diberkati. Apa yang mereka sentuh, pegang, kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai, dan kebaikan Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga setelah itu akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirman bagi setiap kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut, bibir, lidah Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pasti berhasil. Sembunyikan aku di balik salib-Mu, jangan biarkan mencuri kemuliaan Allah. Dan Tuhan yang buat lancar segala sesuatunya, dan setiap anak-anak Tuhan terberkati dengan firman Tuhan ini. Segala kuasa gelap, setan iblis yang coba mengganggu, mencuri benih firman, aku halau, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu firman Tuhan yang saya bacakan buat saudara terambil dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-15, pada ayatnya yang ke-16b. Firman Tuhan berkata begini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kehidupan kekristenan sesungguhnya adalah kehidupan di mana kehidupan kita jadi berkat buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Apa yang kita peroleh, apa yang dipercayakan buat kita, sebenarnya itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Karena melalui kita, buahnya akan dirasakan kepada orang lain. Makanya Tuhan memberi perintah untuk pergi. Artinya, kita bukan menjadi orang yang pasif, tapi menjadi orang yang aktif. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa seperti perkataan Yesus, yaitu amanat agung, jadikan segala bangsa muridnya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saya percaya di hari Minggu ini juga, kuasa Tuhan bekerja atas Anda dan saya, lawatan Tuhan juga pasti dinyatakan, dan firman Tuhan mengatakan agar buah Anda itu tetap. Bukan hanya menjelang hari-hari raya tertentu, atau hari-hari besar, atau tanggal-tanggal tertentu, baru kelihatan buahnya. Tapi setiap hari, setiap waktu, buah Anda dan saya adalah tetap. Mari kita mau angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama dengan saya kita berdoa bagi roti ini. Dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Maka kuasa Kristus bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Menang atas virus berbahaya, menang atas segala penyakit. Hidup kami dijaminkan di bumi sama seperti di sorga. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka oleh darah Yesus kami dijaminkan diampuni dari segala pelanggaran. Kami mengucap syukur atas darah yang tercurah, atas darah yang tertumpah, menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti surga. Maka oleh darah-Mu Tuhan, kasih karunia, berkat mujizat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan, yang kami usahakan, Tuhan pasti buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara juga Anda boleh mengangkat minyak ini. Kita mau berdoa bagi minyak urapan ini. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja bukan hanya di tempat saya, tapi kuasa yang sama juga bekerja di tempat Anda. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir jagai kami, proteksi kami. Kami halau setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara, Anda boleh juga mengucap syukur, berdoa bersama dengan keluarga Anda, pasangan Anda, bersama dengan anak-anak saudara, bahkan dimanapun Anda berada, tempat Anda juga, Anda boleh berdoa melepaskan berkat atas tempat itu. Dan imani, segala yang baik terjadi bagi kehidupan Anda bersama dengan keluarga, karena memang itulah yang Tuhan rancangkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, saudara kasih Tuhan, di hari ini, yaitu tema yang akan saya bawakan atau tema yang akan kita pelajari hari ini adalah yaitu mendapatkan kabar baik. Siapkan catatan saudara, kita akan belajar mengenai ini, yaitu mendapatkan kabar baik. Ya, ayat firman Tuhan yang akan kita bahas terambil dari Matius pada pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Memang tidak mudah di masa seperti ini mendapatkan kabar baik. Kenapa? Karena cenderungnya kita mendengarkan kabar yang sebaliknya, yaitu kabar yang tidak baik. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah kasih kabar buruk. Tuhan selalu sediakan buat Anda dan saya kabar baik di tengah segala situasi yang buruk. Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Saudara kasih Tuhan, di hari Minggu ini, Anda dan saya kita akan mendapatkan makanan rohani yang lebih padat daripada biasanya. Dan saya berharap Anda meresponi firman ini, yaitu dengan mengambilnya, serta menjadikan itu milik Anda, serta merawatnya dan menjaganya agar si jahat tidak dapat mengambilnya dari Anda. Sehingga benih firman ini akan menghasilkan buah, yaitu 30 kali, 60 kali, bahkan sampai 100 kali lipat dalam Markus 4 ayat 20. Nah, menjadi bagian penting bagi setiap orang percaya bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah mengenai kepentingan diri kita pribadi. Apa sih yang kita inginkan atau hal-hal yang hendak diraih atau dimiliki. Melainkan tercapainya suatu hubungan yang intim antara kita manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta kehidupan, melalui segenap hati dan jiwa kita, bukan semata-mata melalui ritual ataupun dengan keindahan, pelantunan atau perumusan kata-kata doa, atau hal-hal yang sifatnya masih secara fisik kita lakukan, yang bukan dari buah hubungan spiritual kita sebenarnya dengan Tuhan. Saya masih ingat dahulu pernah diajarkan yaitu cara berdoa yang panjang dan diulang-ulang. Seolah cara berdoa demikianlah yang diterima oleh Tuhan dan dijamin akan dijawab oleh Tuhan. Jadinya kayak mirip-mirip dengan mantra gitu, saudara. Saya baca dalam Matius 6 pada ayat yang ke-7 dikatakan, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Kalau dalam teks bahasa Inggris di terjemahan NIV dikatakan, "And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words." Bukankah sebenarnya lebih penting sebuah hubungan atau ikatan bersifat roh atau spirit yang lebih powerful ketimbang kata-kata sebuah mantra yang meski mantra itu dibaca dengan segenap jiwa kita pun tetaplah rasanya seperti ada semacam perdagangan atau pertukaran reward atas upaya kita atau transaksional di sana. Nah, kondisi seperti ini telah lama ada bahwa
untuk mengenal Tuhan semata dilakukan dengan tata cara atau konsep ritual tertentu, seolah-olah itulah cara yang benar dalam upaya menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pada saat membaca kisah dari Yohanes Pembaptis, sebenarnya mata hati kita terbuka bahwa yang diperlukan dalam hubungan dengan Tuhan sebenarnya adalah ini, yaitu pertobatan, yaitu hati yang terbuka untuk menjadikan Yesus satu-satunya keselamatan jiwa kita. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mendapatkan tugas dari Tuhan dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, yaitu membawa kabar baik bagi seluruh umat manusia. Yohanes Pembaptis, dia tidak pernah mengklaim dirinya adalah Sang Mesias, bahkan mempromosikan diri saja tidak. Ia paham akan panggilan dan bagian apakah yang Tuhan telah persiapkan bagi dirinya. Yohanes Pembaptis, dia adalah nabi yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan turun ke bumi, yaitu untuk melakukan pelayanan dan misi penyelamatan. Yohanes berseru seperti ini, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Nah, Injil Matius ini mencatat bahwa sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Nah, apa sebenarnya yang dikatakan oleh Matius ini adalah mengingatkan kembali tentang nubuat Nabi Yesaya sekian ratus tahun sebelumnya, yang mengatakan ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Saudara, nubuat ini kemudian kembali diulang oleh Maleaki dengan berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam." Dalam Maleaki 3 ayat yang pertama. Persiapkan, katanya di sana. Demikian kata nubuatan itu. Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan? Nah, melanjutkan ayat dalam Yesaya di atas tadi, kita bisa melihat pesan Tuhan mengenai apa yang harus kita persiapkan. Yaitu setiap lembah harus ditutup. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya sesuai Yesaya 40 ayat 4-5. Saudara dikasih Tuhan, kita harus selalu mempersiapkan diri kita. Meratakan segala yang berbukit, berliku, membersihkan segala kotoran dalam hati kita, itu sangat penting untuk kita persiapkan. Tanpa persiapan tersebut, maka kedatangan Kristus hanya akan sia-sia saja bagi kita, yaitu berlalu tanpa makna. Itulah sebenarnya yang iblis kehendaki, agar kehidupan kekristenan hanya menjadi sebuah kegiatan rutinitas saja, sebagaimana layaknya yang orang-orang dunia lakukan. Dunia ini mengajarkan mengenai azas toleransi di antara perbedaan keyakinan yang ada, bahwa sebenarnya semua itu adalah sama. Ada orang yang berpendapat yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua keyakinan adalah sama. Semua mengajarkan tentang kebaikan. Dan ujung-ujungnya menyembah kepada sebuah divine being. Makhluk ilahi, artinya yang memang tata cara ajaran dan filosofi di masing-masing ajaran keyakinan bisa saja tampak berbeda-beda. Hal ini diperkuat bila mana kita menyebut tentang Tuhan itu baik dan Tuhan itu pengasih, maka semua keyakinan akan mengatakan hal yang sama. Tetapi menjadi berbeda pada saat kita menyampaikan atau kita menceritakan tentang Yesus, itu dapat menimbulkan perdebatan dan penolakan. Saya jumpai bahwa mayoritas keyakinan atau kepercayaan tidak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat. Ya, bahkan tidak mengakui bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Baik itu dengan alasan bahwa tidak mungkin orang sesuci dan sebaik Yesus akan berakhir seperti itu, disiksa, dihina, dan disalib. Atau secara logis menentang karena bagaimana mungkin jika Yesus adalah Tuhan, lalu kemudian mati dan disalib. Atau mungkin beralasan bahwa keselamatan bukan berarti telah ditebus oleh Yesus.
ketika dia mati di atas kayu salib. Nah saudara, dari situasi ini saya justru mensyukuri perkataan kitab Filipi. Dalam Filipi 2 ayat 10-11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, ini dia, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya percaya bahwa nama Yesus membuat penguasa langit goncang. Nama Yesus pada saat kita panggil membuat kuasa gelap takluk dan tunduk. Nama Yesus yang kita serukan membuat sel-sel tubuh kita menjadi sehat. Nama Yesus jugalah yang dapat menjaminkan manusia dapat sampai kepada Bapa. Ini adalah kabar baik yang saya bagikan bagi Anda di hari Minggu ini. Oleh sebab itu, saudara, agar manusia dapat mencapai keselamatan dan dapat mengalami hidup damai sejahtera di bumi ini, yaitu diperlukan langkah yang serius dan langkah yang berkesinambungan. Maka tentunya kita kembali kepada teks bacaan utama kita hari ini dengan singkat, Yohanes Pembaptis, yaitu menggambarkan semua hal tadi itu dengan kata-kata ini, bertobatlah. Mengapa pembahasan pertobatan ini menjadi bagian yang penting? Saya jelaskan kepada saudara. Pertobatan dalam bahasa Yunaninya disebut dengan metanoeo, artinya adalah berbalik. Yang dimaksudkan adalah berbalik dari apa? Dari cara hidup yang jahat kepada Kristus. Dan melalui Yesus dapat sampai kepada Allah. Yohanes 14 pada ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Dan dikatakan dalam Yohanes 14 pada ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lihat janji yang Tuhan sediakan. Apa yang dapat dijelaskan sebenarnya mengenai pertobatan atau berbalik? Ini yang akan saya bagikan buat saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari makna mengenai pertobatan atau makna tentang berbalik ini? Karena bertobat tadi sudah disebutkan, yaitu kita berbalik. Yaitu meninggalkan segala yang salah dan mulai berjalan di dalam kebenaran, melakukan yang sebaliknya. Saudara, ini menjadi bagian yang penting. Makanya Yohanes berseru, bertobatlah. Nah, pelajaran pertama yang dapat kita pelajari mengenai pertobatan. Yang pertama adalah pertobatan menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Ya, pertobatan itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Nah, ini menjadi bagian yang penting. Keputusan untuk berbalik dari dosa kepada keselamatan di dalam Kristus itu menyangkut hal menerima Kristus bukan hanya sebagai juru selamat yang telah membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi juga yaitu bukan juga hanya sekedar dijaminkan bahwa kita masuk surga, tetapi menetapkan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dia menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Jadi pertobatan itu meliputi pergantian. Pergantian apa? Penguasa. Dari yang semula kekuasaan itu dipegang oleh iblis. Nah, ini yang disebut dengan pertobatan. Dari yang semula hidup kita, cara jalan hidup kita itu dikuasai sepenuhnya oleh iblis. Kekuasaannya ada pada iblis. Efesus pada pasal 2, pada ayat yang kedua dikatakan, kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Lihat kata-katanya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, setelah itu kemudian kita berubah. Kekuasaannya berubah kepada Kristus dan kepada firman. Jadi kekuasaannya berganti sekarang kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Kisah Rasul 26 pada ayat yang ke-18 berkata, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Itu yang pertama. Mengapa pertobatan? Artinya penjelasan mengenai pertobatan atau berbalik. Penjelasan yang kedua tentang pertobatan adalah ini dia. Pertobatan merupakan keputusan sukarela. Oke, lihat. Keputusan sukarela. Jadi kedua, pertobatan merupakan keputusan sukarela. Ini menjadi hal yang penting bahwa seseorang bertobat itu bukan karena dipaksakan. Tapi pertobatan ini menjaminkan bahwa seseorang melakukannya, dia karena punya keputusan yang rela
atau sukarela di dalam sebuah keyakinan. Nah, pada pihak orang berdosa, mereka rela mengambil keputusan, yaitu untuk berbalik, yang dimungkinkan oleh kasih karunia yang memberi kemampuan kepada mereka untuk dapat melakukannya. Ketika mereka mendengar dan mereka percaya kepada Injil. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang membuat orang datang sama Tuhan. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 21 dikatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saya menjumpai sebuah catatan di sebuah buku mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengajak orang mengikuti Anda kalau orang itu belum percaya kepada Anda. Maka saya percaya bahwa yang membuat orang bisa mengikuti Yesus itu didasari karena dia percaya terlebih dahulu. Anda nggak bisa ikut Yesus kalau Anda nggak percaya dia sebagai Tuhan kehidupan Anda. Di sini diperlukan keputusan yang sukarela. Makanya, seorang pemimpin, kalau dia ingin ada orang-orang yang ingin ikut kepada dia, caranya mudah. Bangunlah seperti Yesus. Bangunlah hubungan yang baik. Bangun trust dulu di antara orang. Ketika orang trust kepada Anda, maka orang mau mengikuti Anda. Tapi kalau orang nggak trust sama Anda, jangan pernah berharap orang bisa akan mengikuti Anda. Jadi ini menjadi bagian prinsip yang penting. Bahwa ketika seorang percaya, baru dia bisa mengikuti. Nah, jadi saudara, yang membuat orang masuk dalam pertobatan itu adalah karena iman dan karena kasih karunia. Jadi dua hal ini, karena iman dan karena kasih karunia. Jadi nggak mungkin orang itu bisa datang tanpa dua hal ini, iman dan kasih karunia. Maksudnya bagaimana? Iman kepada Yesus Kristus, keyakinan kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta oleh Allah untuk keselamatan. Artinya, iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya yang ingin mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam Matius 4 pada ayat yang ke-19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari teks ayat ini tidak ada unsur pemaksaan dari Yesus. Yesus mengajak, dan manusia diajak untuk meresponinya dengan sukarela. Iman kepada Kristus ini akan membawa kita ke dalam suatu hubungan baru dengan Allah, dan hubungan ini akan membebaskan kita dari murkanya Tuhan. Karena Roma 8 pada ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, melalui hubungan yang baru ini, maka kita sekarang mati terhadap dosa. Dan ini yang terjadi. Roh Kudus sekarang tinggal di dalam kita. Dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Nah, iman ini juga menjadi suatu tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri yang diarahkan kepada Kristus. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib menjadi penggenapan seluruh kehendak Allah. Jadi pertobatan bukan hanya dengan iman saja tadi saya katakan, tetapi juga ada dua hal, yaitu juga karena kasih karunia. Tadi sudah kita bahas tentang iman tadi. Nah, sekarang kita berbahas mengenai kasih karunia. Jadi keselamatan dengan iman di dalam pertobatan tersebut juga di dalam dengan kasih karunia. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah memberikan kasih karunia kepada orang percaya supaya apa? Supaya mereka dimerdekakan dari dosa. Garis bawahi, Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang percaya supaya mereka dimerdekakan dari dosa. Betapa dosa mengikat, dosa membuat orang terhukum, dosa membuat orang tersiksa, dan ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kasih karunia Tuhan diberikan untuk apa? Agar orang tersebut dimerdekakan dari dosa. Dalam Roma 6 ayat 20 dan Roma 6 ayat 22 dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Nah, untuk mereka mengerjakan kebaikan, selanjutnya adalah kasih karunia itu sendiri diberikan agar mereka
dapat mengerjakan kebaikan. Jadi kasih karunia itu diberikan agar orang atau orang percaya itu dapat mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Setelah dimerdekakan dari dosa, maka kita dilatih untuk mengerjakan pekerjaan baik. Bukan untuk legitimasi dalam melakukan kesalahan-kesalahan selanjutnya. Awas, jangan sampai salah ini. Karena seringkali yang menjadi persoalan, mereka yang diajarkan kasih karunia, seolah-olah menganggap perbuatan salah itu menjadi sesuatu yang lumrah tanpa mau melatih diri untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya beri contoh seperti ini. Kalau hari ini saya melakukan yang baik, atau kalau saya hari ini bisa tidak melakukan dosa, itu karena Tuhan. Tetapi kalau hari ini saya tergoda dan menuruti kedagingan, maka Tuhan pasti mengerti dan mengampuni karena Ia mengasihi saya. Ini nih saya beri contoh seperti ini. Nah, saya jelaskan lebih dalam. Tuhan yang sangat mengasihi itu satu hal. Catat ya. Sedangkan melatih diri untuk tidak mau berbuat cemar dengan mau melakukan yang baik, itu hal yang berbeda. Nah, orang-orang yang masih mau berbuat dosa, seringkali mereka bersembunyi di balik kata-kata tentang Tuhan mengasihi, tanpa mau mereka bertobat atau merubah hidup mereka. Ini sebenarnya jebakan dari si jahat. Tujuannya agar apa? Agar orang Kristen masih terus mau hidup dalam kecemaran. Makanya saya mau katakan begini, jangan pernah Anda berpikir karena banyaknya ayat kasih karunia yang Anda baca dan Anda hafalkan, itu menunjukkan bahwa Anda memahami arti dari kasih karunia itu sendiri. Kasih karunia itu membuat orang Kristen yaitu dimerdekakan dari dosa-dosa. Ya. Dan kasih karunia itu memotivasi diri kita atau diri orang percaya berubah dalam sikap dan perbuatan yang semakin baik dalam menjadikan diri kita suratan Alkitab yang dapat dibaca oleh orang lain. Itu yang harusnya terjadi. Titus 2 ayat 11-12 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Lihat ayatnya. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Tuhan mendiamkan, bahwa Tuhan tidak merubah hidup Anda. Ayat ini memberi petunjuk agar kita yang tadinya cenderung berbuat yang salah, begitu sekarang kita diampuni dari segala dosa, begitu kita sekarang menerima kasih karunia, harusnya kita melatih diri kita untuk hidupnya bijaksana. Hidupnya tidak lagi bergantung dengan keduniawian, tapi hidupnya menjadi garam dan terang, menjadi suratan Alkitab yang terbuka. Kalau seseorang percaya Yesus, tetapi sikap dan perkataannya kasar, lalu gemarnya menghakimi orang, pelit, dan moralnya berantakan, saya jadi bertanya-tanya nih, sebenarnya Yesus yang mana sih yang orang itu ikuti? Yesus yang mana yang dia percayai? Sebab setahu saya, Alkitab menceritakan Yesus yang berperilaku baik dan membawa teladan kebenaran. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda hidup dalam kasih Tuhan, tapi hidup Anda cemar. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan, tapi hidup Anda dalam perkataan yang kotor dan hidup Anda berantakan. Kalau Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan, tapi kehidupan Anda jadi batu sandungan buat orang lain, saya bertanya-tanya, apa yang Anda ketahui tentang kasih karunia kalau begitu? Tapi hidup Anda masih berantakan, hidup Anda masih cenderung berbuat yang salah. Kapan Anda melatih diri Anda untuk berubah? Saya tidak mengatakan perubahan itu seperti membalik telapak tangan, tapi sudah jadi contoh seperti apa hidup Anda? Sudah jadi gambaran seperti apa hidup Anda di mata orang? Maka karena itu saya katakan buat saudara, kehidupan kekristenan ini yang harus dilakukan. Bertobatlah. Karena pertobatan bukan di langkah di awal saja, tapi berkesinambungan terus-menerus. Haleluya. Ini menjadi bagian yang harus diingat oleh setiap anak-anak Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya, bagian yang ketiga, mengenai pertobatan ini. Pertobatan ini merupakan pesan pokok para nabi. Ya, berita mengenai pertobatan adalah pesan pokok dari para nabi. Yeskiel 18 pada ayat 30 dikatakan begini. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel,
Demikianlah firman Tuhan Allah. Dikatakan begini, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Di dalam perjanjian baru juga dituliskan mengenai hal ini. Di dalam Lukas pada pasal 24, pada ayat yang ke-47. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah alasannya bahwa pemberitaan pertobatan itu harus senantiasa mendampingi berita Injil dimanapun itu diberitakan. Injil adalah kabar baik. Dan di dalam kabar baik itu justru berita pertobatan dan berita pengampunan dosa itu menjadi inti daripada berita yang sesungguhnya. Lihat ya, itu intinya. Sedangkan hal-hal yang lainnya itu adalah sebenarnya sebagai efek samping atau akibat dari hidup dalam pertobatan dan menerima pengampunan dosa. Tetapi saya jumpai justru penjelasan yang masif dari kebanyakan pengajar Kristen bukanlah inti daripada Injil itu sendiri. Melainkan mereka berbicara lebih ditekankan kepada seberapa banyak nantinya harta yang akan diperoleh ketika percaya kepada Yesus. Karena Yesus Raja, kita akan kaya raya, kata-katanya begitu. Mereka lebih menekankan tentang perolehan harta. Mereka lebih menekankan tentang berapa banyak yang akan kita peroleh. Seberapa banyak benda-benda yang akan bersama-sama dengan kita. Mereka jadinya terarahnya ke arah tersebut, saudara. Lalu juga terarahnya tentang memiliki kesehatan yang prima pada saat percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus menjadikan kita terkenal, menjadikan kita berhasil, dan lain sebagainya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa hal-hal tadi adalah salah. Tidak, saya tidak mengatakan itu salah. Melainkan porsi daripada penyampaian kabar baik tersebut menjadi bias. Bila mana dibandingkan dengan intisari berita Injil itu sendiri, yaitu beritanya tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Harusnya ini yang menjadi inti daripada apa yang harusnya disampaikan. Tetapi ini telah dimelesetkan sedemikian rupa oleh para pengajar. Nah, oleh sebab itu pada saat setiap selesai pelayanan, saudara, setiap saya selesai pelayanan baptisan atau baptisan selam, saya seringkali mendapatkan pertanyaan mengenai orang atau jiwa yang telah dibaptis tersebut. Ada orang yang bertanya, bagaimana Pak Pendeta, kalau mereka yang sudah dibaptis itu belum mau meninggalkan perilaku lama mereka? Apakah hal tersebut dapat membatalkan keselamatan yang baru saja dia terima? Ataukah Pak Pendeta, kalau dia nggak mau berubah, jawaban doa dari Tuhan apakah menjadi terhambat buat dia? Ataukah sikap dia itu akan membuat Tuhan marah? Dan hal-hal negatif lainnya yang akan terjadi. Seperti itu, saudara. Pertanyaan-pertanyaan ini datang kepada saya. Nah, saya coba menjelaskan kepada saudara juga hari ini dengan sederhana, agar tidak membingungkan dan dapat membantu setiap kita menjadi paham. Bahwa sebenarnya seperti ini. Intisari kekristenan itu bukanlah seberapa banyak peraturan Tuhan yang bisa kita lakukan atau mampu Anda laksanakan. Melainkan sebenarnya motivasi di balik itu semua. Bukan seberapa banyak tindakan Anda, tetapi motivasi di balik apa yang Anda perbuat. Yaitu harus tercapai dua hal ini. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Oke? Kemudian tujuan yang hendak dicapai dari setiap perbuatan adalah yaitu berguna tujuannya dan tujuannya adalah membangun. Dalam Matius pada pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama, yaitu yang sama dengan itu ialah," lihat kata-katanya, "kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, Anda bisa melihat
Dari teks ayat ini memberikan petunjuk buat kita. Seperti yang tadi saya katakan. Patokan dasarnya ini, bukan seberapa banyak yang Anda buat. Tapi apakah yang Anda buat itu mengasihi Tuhan? Apakah yang Anda lakukan itu mengasihi sesama? Kalau yang Anda buat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, go ahead, lakukan. Saya tidak tahu apa yang akan Anda kerjakan. Saya tidak akan pernah mengatakan, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Nggak. Tuhan nggak menetapkan berapa banyak peraturan yang bisa Anda buat. Tapi lakukan ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Lalu ketika Anda melakukan segala sesuatu, tanyakan ini. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Dikatakan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan. Benar. Tetapi, bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan. Benar. Tetapi, bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi, tanyakan kepada saudara, apakah yang Anda lakukan itu berguna? Apakah yang Anda lakukan itu membangun? Makanya kalau saudara membangun hubungan dengan orang, ya kan? Kira-kira tanyakan sama saudara, kalau saya bangun relationship dengan orang ini, kira-kira berguna nggak buat saya? Ada sesuatu yang terbangun nggak bagi diri saya? Kalau saudara kumpul-kumpul di satu tempat yang nggak jelas gitu ya, kira-kira itu tempat di situ berguna nggak kira-kira? Ada yang terbangun nggak bagi diri saudara? Kira-kira kalau Anda nongkrong sampai jauh-jauh malam gitu, itu berguna nggak kira-kira? Itu membangun nggak? Kira-kira kalau Anda melawan orang tua, itu anak muda berguna nggak? Itu membangun nggak? Kira-kira kalau Anda hidup dengan moral Anda sembarangan seperti itu berguna nggak? Kalau pacaran Anda nggak jelas, itu berguna nggak? Itu membangun nggak? Coba cek deh. Ayat ini mengatakan demikian. Jadi patokannya ini aja. Saya nggak bilang Anda nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, tidak. Tapi saya kasih tahu patokannya ini. Lakukanlah tujuannya itu berguna dan membangun. Kalau nggak berguna dan tidak membangun, lebih baik Anda tinggalkan. Ya kan? Lebih baik Anda tinggalkan. Kalau Anda punya pasangan yang tidak bisa membangun Anda, kalau Anda punya pasangan yang tidak membawa Anda dekat dengan Tuhan, so better lu, gue, and tinggalin. Buat apa? Itu hanya akan membuat Anda sengsara. Halo, ini menjadi penting untuk kita ingat baik-baik. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan biarkan saudara jadi diperbudak atau diperbodoh oleh dunia ini. Makanya saya katakan jujur saja memang, tidak mungkin kita tidak akan terpapar dengan virus ya. Kalau kita keluar rumah, terpapar dengan bakteri, serta berbagai macam penyakit dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam dunia ini. Tetapi, tubuh kita ini memiliki sistem imunitas, sistem imun yang dapat menolak virus, menolak bakteri, menolak penyakit tersebut. Nah, reaksi tubuh kita itu ketika menolak seperti misalkan bersin ataupun batuk, itu adalah indikator daripada penolakan akan virus tadi. Nah, demikian halnya dalam setiap aktivitas kita di dunia ini. Jujur ya, tidaklah mungkin kita tidak terpapar oleh dosa. Betul. Tidaklah mungkin kita tidak terpapar segala bentuk cobaan dan godaan. Betul. Tetapi, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk menolak setiap pencobaan tersebut. Pada saat kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, kita semakin melatih diri kita untuk semakin mengasihi Yesus. Jadi saudara, persiapan kita selama kehidupan di bumi adalah bagian dari proses yang berkesinambungan dalam pertumbuhan menjadi dewasa rohani. Karena perubahan yang ada pada kita akan memberikan dampak perubahan juga kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, perubahannya ke arah mana? Perubahan ke arah yang lebih baik atau perubahan yang sebaliknya mengalami kemunduran? Saya berdoa Anda bergerak terus dalam kemajuan di dalam Tuhan. Kemajuan serta bakat-bakat yang terjadi pada diri kita itu semuanya adalah akibat daripada sikap pertobatan yang terus-menerus kita mau jalani. Kehidupan pertobatan itu merupakan pelaksanaan dari menjadi terang dan menjadi garam yang dapat memberikan contoh teladan dan dapat membawa orang-orang yang kita jumpai kepada kebenaran untuk bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Untuk itu, mari persiapkan diri kita ini untuk terus berjalan dalam pertobatan. Biarkanlah Yesus yang menjadi pemimpin atas kehidupan ini.
Tujuannya jelas, agar setiap orang yang kita jumpai, mereka mendapatkan kabar baik yang akan membawa mereka semuanya kepada damai sejahtera, kehidupan di bumi, sampai kepada kekekalan. Saya berdoa di hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan sukacita. Karena memang berita inti daripada Injil disampaikan adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Sadari bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diampuni dari segala kesalahan. Mari terus berkesinambungan, hidup terus-menerus di dalam pertobatan. Jangan beri celah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Selamat menikmati berkat Tuhan, kemurahan kemuliaan Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.